Rumus ini sudah sangat kita kenal sehingga kita tidak perlu mengulang lagi dan kita juga sudah latihan. Oke, kita lanjutkan saja pada pembagian yang berikutnya, yaitu menjadi 4 bagian. Jika suatu kurva dibagi menjadi 4, maka setiap perempatnya itu disebut sebagai kuartil. Jadi pada kuartil pertama, tentu saja adalah suatu nilai yang membatasi 25% golongan bawah dari suatu distribusi frekuensi dengan 75% golongan atas dari suatu distribusi frekuensi. Nah, nanti kuartil kedua juga begitu. Kuartil kedua itu bukan 25%, tapi 2 kali 25%. Jadi 50% golongan bawah dari suatu distribusi frekuensi dengan 50% golongan atas dari suatu distribusi frekuensi. Nah, kemudian pada kuartil ketiga, itu berarti membatasi 3 kali 25% golongan bawah suatu distribusi frekuensi dengan sisanya yaitu 25% golongan atas dari suatu distribusi frekuensi. Untuk K1 atau kuartil pertama, itu rumusnya mirip dengan median, cuma pada mencari di frekuensi kumulatifnya kita berarti mencari 25% atau 25/100 kalikan N-nya, kalikan frekuensi totalnya. Nah, di situ terjadi rumus K1 sama dengan BB ditambah 25/100 kalikan N kurangi FKB kalikan I dibagi FD. Ya, tentu saja BB kemudian 1/4 kalikan N atau 25/100 kali N kurangi FKB kalikan I dibagi FD ini menyesuaikan tergantung dari posisi K1 itu yang paling masuk akal di frekuensi kumulatif mana ya. Nah, nanti tinggal ditarik garis ke kiri sehingga ketemu FG, ketemu BB, kemudian juga nanti akan didapat FKB yang frekuensi kumulatif persis di bawah garisnya. Oke. Sebagaimana kalau kita mencari median, maka ketika kita mencari kuartil, itu juga ada semacam analogi. Kalau median itu suatu kurva dibagi 2, maka titik pembatasnya atau nilai pembatasnya ya 2 kurangi 1. Nah, kalau pada kuartil, suatu kurva dibagi 4, maka nilai pembatasnya 4 kurangi 1. Ya, ini bisa kita lihat kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Sehingga rumusnya bisa kita lihat untuk K1, BB ditambah 25/100 kalikan N kurangi FKB kalikan I dibagi FD. Nah, ini sebenarnya bisa saja diimbui atau disisipi angka 1 ya. Tapi kan biasanya berapa kali 1 kan nggak pernah ditulis angka 1-nya. Nah, kita tengok ada K2. Kita tinggal melihat saja indeks 2, maka di sini 2 kali 25/100 kali N.
Kalau kita mencari K3, maka di sini 3 kali 25/100 kali N. Seumpama kita isi N, maka Kn atau kuartil yang ke N itu N kalikan 25/100 kali N besar ya, kurang FKB dikalikan I dibagi FD. Jadi ini bisa kita lihat analoginya. Begitu mudahnya. Ini semua sama mudahnya dengan mencari median ya. Oke. Sekarang kalau suatu kurva itu dibagi 10, maka setiap 10 ini dinamai desil. Jadi yang dimaksud desil itu ya nilai batas yang membatasi setiap 10% dari suatu kurva. Jadi nanti ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, dan desil 9. Kita harus ingat nilai atau titik-titik yang merupakan batas dari hasil pembagian kurva itu adalah N kurangi 1. Kalau itu dibagi 10, maka desil yang paling maksimal adalah 9, bukan 10 ya. Rumusnya hanya diganti dengan nama D, singkatan dari desil. Kemudian tentu saja kita cari 10/100 itu berapa, kalikan N-nya, kemudian kita cari di FK-nya yang paling masuk akal di mana. Jangan sampai kurang ya, kalau kurang nggak bisa ya. Tapi kalau lebih sedikit boleh. Oke. Nah, di gambar ini kita bisa melihat bahwa jumlah desilnya itu 9 buah. Pembagiannya dibagi 10 potong, tapi titik pembaginya 9 ya. Ya, atau batas-batasnya 9. Yaitu dari desil pertama sampai desil 9. Nah, kalau cara menghitungnya ya hampir sama. Dengan yang lain. Nah, ini contohnya. Kalau desil pertama angka 1, maka tinggal 1 kalikan 10/100 atau 10% kali N kurangi FKB kalikan I, kemudian dibagi FD. Nah, ini bisa dilihat kalau D-nya 2, maka di situ ada angka 2 kalikan 10/100 atau 10% kali N. Kalau desil 3, ya 3 kali 10% kali N. Nah, untuk desil yang ke N, ini bisa Anda isi berapa saja, maksimal 9 ya. Itu tinggal N-nya diisi 9 misalnya, kalau Anda mencari desil yang ke-9. Kemudian BB ditambah 9 kali 10% atau 10/100 kali N.
dikurangi FKB kalikan I dibagi FD. Sekarang, bagaimana kalau seluruh kurva itu dibagi 100? Jadi kan semuanya 100%. Nah, kalau dibagi 100 berapa? Jadi apa? Nah, namanya bukan median, bukan kuartil, bukan desil, tapi namanya persentil. 1%. Jadi, namanya persentil itu suatu nilai yang membatasi setiap 1% dari suatu kurva. Mengapa setiap? Karena nanti bisa persentil pertama, 2, 3, sampai yang terakhir 99. Jadi persentil ke 100 itu nggak ada ya. Ya, seperti pembagian tadi, kalau dibagi 100, maka titik-titik batas atau nilai-nilai batasnya adalah 100 kurangi 1, ada 99 buah. Itu. Misal, kalau kita mau mencari persentil pertama, maka menuliskannya sama, cuma di situ adalah 1/100 kali N, atau 1%. Dan ini mudahnya gini aja, P1, ini angka 1, kemudian di situ yang merah itu juga 1. Misal kita mencari sembarang, yaitu persentil ke-27, maka kita tinggal mengubah angka menjadi 27/100 kalikan N. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatif bawah, dikalikan lebar kelasnya dibagi N. Baik, jika kita ingin mencari persentil yang ke N, maka kita tinggal mencari N% kalikan N, kemudian kita cari pada frekuensi kumulatifnya, itu pada posisi yang paling masuk akal di mana, kemudian kita tarik garis ke kiri sampai ketemu FD, dan mendapatkan BB, kemudian mendapatkan juga FKB yang persis di bawah garis. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus, N sama dengan BB plus N/100 kalikan N besar dikurangi FKB dikalikan I dibagi FD. Begitu. Yaitu PN sama dengan BB dikalikan N/100 kali N besar dikurangi FKB dikalikan I kemudian dibagi FD. Nah, itu jadi perubahan. Kalau kemarin itu median hanya titik tengah, kalau PN ini Anda bisa menghitung berapa saja, dari 1 sampai dengan 99. Itulah, selamat mencoba.